Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cek Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 133 sampai 134, di mana kita akan diperlihatkan Jepang yang hampir hancur, dan kita juga akan diperlihatkan Hunter Sung yang memutuskan untuk pergi menyelesaikan raid di Jepang. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita mulai ceritanya versi Kampung Wibu. Cerita dimulai dengan kondisi Jepang yang hampir hancur. Terlihat para raksasa sudah mulai berkeliaran di semua sudut kota Tokyo. Raksasa itu menghancurkan semua bangunan yang ada di hadapannya. Dan raksasa yang besar terlihat berdiri di depan gate, seolah-olah dia sedang menjaga gate tersebut. Para reporter bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh raksasa yang paling besar itu. Jepang berada dalam kegentingan, tidak ada harapan sedikit pun kecuali kehancuran. Scene berpindah ke Korea. Sung Jinwoo berkata kepada Yo Jinho bahwa ia akan pergi ke Jepang untuk menyelesaikan gate. Yo Jinho menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa monster yang ada di sana itu berukuran sangat besar, berbeda dengan monster yang ada di Pulau Jeju. Sung Jinwoo tidak menyangka kalau Yo Jinho orang yang selalu mempercayainya, bahkan khawatir terhadap dirinya. Kemudian Sung Jinwoo menjelaskan kalau raid ini berhasil, maka nama Guil Ahjin akan terkenal dan tersebar luas. Mendengar hal itu, Yo Jinho pun memutuskan untuk ikut dalam raid tersebut. Sambil menangis, ia mengungkapkan perasaan hatinya dan berkata bahwa setiap skala-skala kejadian besar tentang Guil Ahjin, ia tidak pernah tercantum dalam berita tersebut. Kali ini ia akan menunjukkan siapa dia sebenarnya dan hubungan apa yang dimiliki dengan Hunter Sung Jinwoo. Menanggapi hal itu, Hunter Sung pun tiba-tiba membatalkan rencananya karena terlalu banyak orang yang mengkhawatirkan keselamatannya. Ia pun berkata kepada Jinho bahwa ia ingin pulang ke rumah dan beristirahat saja. Setibanya di rumah, Hunter Sung pun langsung disambut oleh ibunya. Mereka makan malam bersama. Hunter Sung bertanya kepada ibunya tentang keberadaan Jin Ah. Kenapa dia tidak ikut makan bersama? Ibunya menjelaskan bahwa Jin Ah sedang tidak selera makan. Di saat duduk, Hunter Sung termenung dan terdiam. Hunter Sung bergumam dalam hatinya, di luar sana masih banyak orang yang lebih kuat dari diriku. Oleh karena itu, supaya perkembanganku tidak terhenti, maka aku harus pergi ke medan tempur agar aku menjadi orang yang lebih kuat. Kemudian ia berkata kepada ibunya, "Ibu, aku akan pergi sebentar." Ibunya menjawab, "Bahkan ketika masih makan, ayahmu juga langsung bergerak waktu mendapat panggilan." Lalu Hunter Sung pergi ke kamar Jin Ah. Ia duduk di samping ranjangnya dan mengajak Jin Ah berbicara. Ia bingung harus mulai dari mana. Kemudian ia berkata, "Jin Ah, baru-baru ini opamu mendekati kematian." Melihat Jin Ah yang hanya diam, Hunter Sung pun panik lalu berkata, Bukan, tidak. Maksudku selama ini aku selalu sekarat. Mungkin waktu itu aku benar-benar mati. Jadi ku sampaikan satu hal padamu. Ini benar-benar berbahaya. Bagaimanapun juga aku selalu berhasil kembali dengan selamat. Jadi kali ini akan kupastikan aku akan kembali. Jin Ah yang mendengar itu pun meneteskan air matanya. Ia sangat khawatir dengan keadaan opanya tersebut. Lalu Hunter Sung meyakinkan dirinya bahwa dia tidak perlu khawatir. Walaupun Hunter Sung pergi jauh darinya, Hunter Sung tetap akan menjaganya dari jauh. Lalu Hunter Sung pun mengadakan konferensi dengan ketua Kogunhe dan disaksikan oleh para reporter televisi. Di situ ia menyatakan bahwa Guil Ahjin akan berpartisipasi dalam raid perang es Jepang.
Sung Jinwoo dan Yo Jin Ho pun segera menuju ke bandara. Dengan penuh keyakinan dan kebanggaan, mereka berdua sangat percaya diri untuk menyelamatkan Jepang dari masalah besar atas nama Guil Ah Jin dari Korea. Mereka pun terbang ke Jepang dengan menggunakan pesawat. Kepergian mereka membuat Guil Ah Jin semakin terkenal. Scene berpindah ke Jepang. Terlihat pasukan militer sedang berdebat dengan warga sipil. Pasukan militer menyuruh agar warga sipil tersebut pergi ke tempat yang lebih aman bersama dirinya. Namun ia menolaknya karena masih ada kerabatnya yang terluka yang tertinggal di sana. Karena merasakan tanggung jawab yang besar sebagai pasukan militer, ia pun bersedia tidak pergi untuk menemani warga sipil tersebut. Namun tiba-tiba datanglah monster raksasa yang ingin menyerang mereka. Walaupun tidak memiliki kekuatan apa-apa, pasukan militer tersebut berusaha melindungi orang yang ada di belakangnya. Saat serangan raksasa tersebut hampir mengenainya, tiba-tiba datanglah pasukan bayangan langsung menjatuhkan monster raksasa tersebut, membuat para militer yang ada di sana terkejut dan terheran-heran. Ternyata Sung Jinwoo sudah ada di sana. Ia mengatakan bahwa di sini sangat berbahaya. Segera berlindung ke tempat evakuasi. Lalu reruntuhan yang terjadi gara-gara monster raksasa tersebut hampir mengenai warga sipil. Namun Yo Jin Ho bergerak cepat untuk melindungi mereka. Ia pun menegaskan bahwa ia akan membantu untuk mengevakuasi korban-korban yang ada di sana. Dan Hunter Sung mengeluarkan mananya, ia mulai bertarung melawan para monster. Dengan pasukan bayangannya dan juga dengan dirinya, sangat mudahlah untuk mengalahkan monster-monster itu. Bahkan Hunter Sung berhasil membelah dua dengan sangat mudah monster yang menjadi lawannya. Scene berpindah ke Amerika Serikat. Terlihat beberapa hunter menertawakan Hunter Sung Jinwoo karena terlalu percaya diri untuk mengatasi raid yang ada di Jepang. Mereka juga mengatakan bahwa Nona Selner belum mengaktifkan kekuatannya. Dengan level seperti itu, mereka yakin pasti Hunter Sung Jinwoo akan mati. Bahkan mereka bertaruh tentang kematian Hunter Sung Jinwoo. Namun di tengah percakapan, mereka disangkal oleh seseorang yang berkata, "Apa kalian yakin? Kalau kalian bertaruh untuk kematiannya, maka aku akan bertaruh Guil Scavenger untuk kehidupannya." Orang itu adalah Thomas Andre. Dia merupakan pemimpin dari Guil Scavenger Amerika Serikat. Kemudian ia menegaskan, daripada kalian sibuk mengurusi Hunter Sung Jinwoo, lebih baik kalian bersiap diri untuk menghadapi Gate Rank S yang muncul di tempat kita. Besok entah berapa di antara kalian yang akan bisa selamat. Thomas Andre berkata, kalau dia berada di Jepang, mungkin dia bisa lebih bersenang-senang ketimbang dia menyelesaikan Gate Rank S yang ada di Amerika. Scene berpindah ke Jepang. Pertempuran terus berlanjut. Para reporter menyiarkan langsung pertempuran antara raksasa dan makhluk summon milik Sung Jinwoo. Mereka sangat kagum karena makhluk summon Sung Jinwoo, yaitu prajurit semut bayangan, memakan raksasa itu hidup-hidup. Prajurit bayangan tersebar di seluruh sudut kota Tokyo. Terlihat anak kecil yang akan diserang oleh raksasa terus berlari ketakutan. Tiba-tiba, tangan monster itu langsung terputus terkena tepasan dari pedang Igris. Terlihat juga Aeron sedang menyerang raksasa. Ia menggunakan senjatanya untuk memukul kepala raksasa tersebut. Setelah mengalahkan raksasa, seperti biasa, Aeron selalu mengungkapkan perasaan sombongnya. Ia meraung dengan keras, ingin menunjukkannya kepada Igris. Namun, Igris tidak memperdulikannya. Saat melihat tingkah Aeron, Hunter Sung pun bergumam dalam hatinya, dasar Aeron, dia bertambah semangat setelah dia naik level.
Lalu pasukan militer yang diselamatkan oleh Han Trosung pun datang kepadanya dan mengucapkan terima kasih. Karena tidak bisa berbahasa Jepang, Han Trosung pun hanya mengacungkan jari jempolnya dan berkata, "Next, tentara pemberani." Lalu Han Trosung pun memanggil Yo Jin-ho. "Jin-ho, cepat, bawa dia juga ke tempat evakuasi." Yo Jin-ho pun menanggapinya, "Baik, Ihung Nim." Kemudian dengan santainya, Han Trosung pun menghampiri mayat raksasa yang telah tewas di depannya. Ia berkata, "Sekarang, ayo kita mulai." Alright. Dan seperti apa kelanjutannya? Mari kita lanjut di video berikutnya.